mereka akan berkumpul kembali di dalam surga bersama keluarganya. Ini kalau menurut Qatadah dan Duha. Kalimatnya adalah wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maksudnya adalah nanti mereka akan kembali di dalam surga yaitu bersama keluarganya. Masya Allah ya. Artinya kalau suatu saat kemudian panjenengan semuanya, satu hal kenikmatan yang paling sempurna dan lebih membahagiakan dari segala kebahagiaan apa saja yang ada di dalam kehidupan ini. Tatkala nanti antum semuanya kumpul kembali di dalam surga bersama ayah anda, ibu panjenengan semuanya, istri-istri antum, anak-anak antum, dan terhadap orang-orang yang kita cintai dulu di dalam kehidupan dunia, tatkala mereka semuanya bisa berkumpul kembali lagi di surga. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an ahli ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga selawat dan tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, dan juga istiqomah untuk mengikuti risalah tauhid, risalah Islam sampai kita selanjutnya berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan meneruskan pada pembahasan sebelumnya, masih di surah yaitu Al-Insyiqaq, masih di surat itu. Ayatnya 9 sampai ayat 15. Ayat 9 sampai ayat 15. Panjenengan bisa lihat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Insyiqaq ayat 9 sampai 12. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an la yahur bala inna rabbahu kana bihi bashira. Wa yanqalibu, dan dia kembali, ila menuju ahlihi, keluarganya, masrura, dalam keadaan bahagia. Maka adapun man siapa saja utiya yang diberi kitab bahu, buku catatan amalannya, wara'a dhahri, dari belakang punggungnya, fasawfa, nanti, yad'u, dia akan berseru, thubura, celakalah aku, wa yasla, dan dia akan memasuki samira, itu neraka yang menyala-nyala. Innahu, sungguhnya dia, karena adalah dia fi ahli, di dalam keluarganya dulu di dalam kehidupan dunia, masrura, dalam keadaan bahagia. Innahu, sungguhnya dia, dhanna, dia menyangka, an, bahwa la, tidak akan pernah yahud, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bala, tidak demikian, bahkan inna rabbahu, sungguhnya Tuhannya, karena adalah dia Allah Subhanahu wa ta'ala, bihi, dengannya, basiron, maha melihat.
surat Al-Insyiqaq ayat 9 sampai ayat 15. Kalau kita terjemahkan menurut bahasa Indonesia, dan dia kembali menuju keluarganya dalam keadaan bahagia, maka adapun siapa saja yang diberi kitabnya dari belakang punggungnya, nanti dia akan menyeru atau akan berdoa atau akan berkata, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sesungguhnya dia dulu di dalam kehidupan dunia di tengah-tengah keluarganya dalam keadaan bahagia. Sungguhnya dia menyangka pula bahwasanya dia tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangan demikian. Yang benar adalah sungguhnya Tuhannya atasnya, sungguh dia maha melihat terhadap apa saja yang manusia lakukan yang ada di dalam kehidupan dunia. Surat Al-Insyiqaq ayat 9 sampai ayat 15. Dan kita lihat penafsiran ini. Panjenengan lihat di linknya. Wa yanqalibu illa ahlihi masyrura. Dan dia kembali kepada keluarganya dalam keadaan gembira. Maksudnya adalah wa yanzilu illa ahlihi fil jannati. Nanti dia akan pulang kepada keluarganya di dalam surga. Maksud kalimat itu adalah nanti mereka akan berkumpul kembali di dalam surga bersama keluarganya. Ini kalau menurut Qatadah dan Duha. Kalimatnya adalah wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maksudnya adalah nanti mereka akan kembali di dalam surga yaitu bersama keluarganya. Masya Allah ya. Artinya kalau satu saat kemudian panjenengan semuanya, satu hal kenikmatan yang paling sempurna dan lebih membahagiakan dari segala kebahagiaan apa saja yang ada di dalam kehidupan ini. Tatkala nanti antum-antum semuanya kumpul kembali di dalam surga bersama ayah anda, ibu panjenengan semuanya, istri-istri antum, anak-anak antum, dan terhadap orang-orang yang kita cintai dulu di dalam kehidupan dunia, tatkala mereka semuanya bisa berkumpul kembali lagi di surga. Masya Allah. Masrurun, maka kalimat masrurun maksudnya adalah farhan. Dia bahagia dengan pahala terhadap apa saja yang Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha besar memberi untuknya, pahala yang berlipat ganda di dalam surga. Ini Masya Allah. Hal ini seakan-akan kalau panjenengan lihat di kitab yang lain, nanti kalau seandainya kemudian kita bertanya, apakah mungkin manusia yang hidup di dalam kehidupan dunia nanti akan berkumpul kembali di dalam surga bersama orang-orang yang dicinta, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, atau yang lain-lain? Maka jawabannya iya, bisa. Sebagaimana antum bisa lihat kalau di kitab yang lain, yaitu suratnya adalah surat Ar-Ra'd, ayatnya ayat 23. Nanti panjenengan lihat surat 13 di dalam Al-Quran, nomor ayatnya yaitu 23. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yadkhulunaha wa man sallaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surat Ar-Ra'd ayat 23. Mereka nanti akan masuk ke dalam surga dan bersama orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, kakek-kakek mereka, nenek-nenek mereka, dan juga azwajihim, istri-istri mereka dulu di dalam kehidupan dunia, wa dzurriyyatihim, dan juga anak cucu keturunan mereka. Ini menunjukkan bahwa manusia yang hidup di dalam kehidupan dunia memungkinkan suatu saat bisa kumpul kembali di dalam kehidupan surga bersama ayah-ayah mereka, kakek-kakek mereka, nenek-nenek mereka, istri-istri mereka, anak-anak mereka, dan cucu-cucu mereka. Sehingga kalau antum nanti lihat di tafsir Ibnu Katsir surat Ar-Ra'd ayat 23, itu Ibnu Katsir langsung kemudian beliau menjelaskan surat tadi yang seakan-akan menjadi penafsiran kalimat wa yanqalibu illa ahlihi masrura. Nanti dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan bahagia. Sehingga Ibnu Katsir kemudian berkata, yaitu Ibnu Katsir tatkala beliau menafsirkan surat Ar-Ra'd ayat 23,
tatkala mereka semuanya masuk ke dalam surga bersama kakek-kakek mereka, bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, anak cucu keturunan mereka, berkata Ibnu Katsir, yajma'u bainahum wa baina ahbabihim. Dia Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengumpulkan, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan di antara mereka manusia bersama orang-orang yang paling ia cintai di dalam kehidupan dunia. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kembali, yaitu kita seluruhnya bersama orang-orang yang kita cintai. Wa dzurriyyatihim, yaitu mulai dari abaihim, minal abai, itu mulai dari bapak-bapak mereka, kakek-kakek mereka, nenek-nenek mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala nanti memungkinkan mengumpulkan antum-antum bersama bapak-bapak Anda, kakek-kakek Anda. Dan juga wal ahlina, dan istri-istri mereka, atau kemudian keluarga-keluarga mereka. Kemudian wal abnai, dan anak keturunan-keturunan mereka. Kemudian mimman huwa sholiha, dan kepada siapa saja yang dimana dia adalah orang soleh yang nanti masuk ke dalam surga dari golongan orang-orang beriman. Berarti antum-antum suatu saat, kalau seandainya kita sama-sama menjadi ahli surga, suatu saat bisa berkumpul kembali. Kan sesuatu yang membahagiakan, dan bahagia itu menjadi sesuatu yang sempurna. Ketika antum-antum tatkala masuk ke dalam surga, kemudian di sana bertemu kembali kepada orang-orang yang kita cintai. Dan tentunya menjadi sesuatu yang kurang seakan-akan kalau kita berbicara nikmat gambaran di dunia. Ketika Anda masuk ke dalam surga, istri Anda tidak ditemukan di dalam. Ketika Anda masuk ke dalam surga, anak-anak Anda tidak ditemukan di dalam. Dan yang lebih memarah, yaitu lebih payah, lebih memayahkan lagi adalah tatkala kita masuk ke dalam surga, ternyata kita tidak dapati ayah-ayah kita semuanya dan ibu-ibu kita semuanya. Makanya Ibnu Katsir menjelaskan seperti itu dengan catatan mereka sama-sama menjadi orang yang beriman. Artinya kalau suatu saat bukan termasuk golongan orang beriman, tidak memungkinkan kumpul kembali di dalam surga. Naudzubillah, subhanallah. Makanya kalimatnya adalah wa yanqalibu illa ahlihi masyruh. Kalau kemudian di kitab yang lain, ini di kitab yang lain, kitab yang lain juga menyebutkan, yaitu Ibnu Katsir setelah beliau menjelaskan seperti itu, hatta innahu tarfa'u darajata adna illa darajatil a'la. Nanti Allah Subhanahu wa taala juga akan mengangkat derajat yang tadinya memiliki derajat rendah menuju derajat yang tinggi tatkala mereka semuanya berkumpul di dalam surga, tanpa pernah mengurangi pahala atau perbuatan baik dari nenek moyang mereka, atau kakek-kakek mereka, atau bapak-bapak mereka. Ini sebagaimana dijelaskan Ibnu Katsir tatkala beliau menjelaskan surat Rod ayat 23 yang menerangkan bahwa hamba-hamba Allah yang beriman nanti akan kembali lagi bersama keluarganya. Wow. Kan jadi nelangka. Nek suatu saat dek mlebu surga, bapak ketek ora aja saya. Bapak kurang dia, ibu kurang dia coba. Makanya hari ini kalau anda teman tuh memiliki ayah atau memiliki ibu, sampai-sampai kalau ada hadis Rasulullah kan menyebutkan rohim manfu, yaitu celaka, yaitu seseorang yang mendapati kedua ayah dan ibunya itu masih hidup di dalam kehidupan dunia, tetapi tidak menjadikan anda masuk ke dalam surga. Artinya ini sampai nih si anak ramah biungnya tidak bisa menjadikan anda itu masuk ke dalam surga, kata Rasulullah, celaka. Maksudnya adalah bagaimana kemudian kita menjadikan orang tua itu sebagai pintu-pintu surga. Contohnya yaitu Iyas bin Muawiyah. Iyas bin Muawiyah tatkala ibunya meninggal, dia itu menangis. Bahkan menangisnya itu seakan-akan dia itu mengeluarkan air mata yang banyak. Dan dia menangisi bukan karena terkait masalah ibunya yang telah dipanggil oleh Allah atau meninggal. Bukan itu masalahnya. Tapi permasalahannya tatkala ditanya, kenapa wahai Iyas bin Muawiyah engkau kemudian menangis, dan tangisan itu seakan-akan tangisan yang sungguh ini? Dia kemudian menjawab, dulu
tatkala ibuku masih ada di dalam kehidupan dunia, maka aku memiliki 2 pintu surga. Tapi hari ini tatkala ibuku kemudian pulang kembali kepada Allah, maka aku kehilangan 1 pintu surga. Bayangkan kalau suatu kali kemudian kita hari ini yang sudah tidak memiliki pintu surga. Dan bagaimana kesedihan manusia tatkala kemudian kita masuk ke dalam surga misalnya, lantas kemudian kita tidak mendapati ayah-ayah kita, ibu-ibu kita, atau bahkan kemudian orang-orang yang kita cintai. Tentunya ini menjadi sesuatu yang seharusnya oleh kita kemudian diperjuangkan selama masih di dalam hidup. Kayak wong sinang sampean dibeli sikinang alam dunia, kakangnya adine, pak gedene dan yang lain-lain, usaha men bisa kumpul mening nang surga. Itu maksudnya. Masya Allah ya. Bayangkan apa yang suatu saat kalau kita semuanya sudah berkumpul lagi di dalam surga, tentunya menjadi kenangan yang paling membahagiakan dalam hidup. Melebih kenangan kita semuanya tatkala berkumpul, tatkala kemudian di dalam kehidupan dunia. Tentunya berkumpul kembali di dalam surga adalah kenikmatan yang luar biasa, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Wah, kebayang apa yang suatu saat sampean kumpul nang surga salah siji ora tumon. Kemudian abu nanti abu ya, abu tuman bu tenang banget, masya Allah, masya Allah ya. Itu kan kita mau nanya, abu lagi abu nanti. Maksudnya seperti itu. Sehingga kalau Rasulullah berkata kalau dalam hadis yang lain, Rasulullah berkata dalam hadis yang lain di kitab yang lain, Rasulullah berkata, inna rajulan la tarfa'u darajatahu. Sesungguhnya seorang laki-laki betul-betul terangkat derajatnya di dalam surga. Sesungguhnya seorang laki-laki terangkat derajatnya di dalam surga, yaitu menjadi derajat yang tinggi, yaitu menjadi derajat yang tinggi di dalam surga. Lantas laki-laki itu kemudian bertanya, anhala, kenapa wahai malaikat penjaga surga, kenapa kemudian kedudukanku menjadi lebih tinggi di dalam surga? Laki-laki itu kemudian berkata, kenapa kemudian kedudukanku lebih tinggi dari sebelumnya? Apa yang menyebabkan hal itu? Lantas kemudian fayyuqalu, dikatakan kepada dia, atau kemudian dijawab oleh malaikat, bil istighfari walidaka laka, yaitu dengan ucapan istighfar dari anak keturunanmu, yaitu tatkala dulu di dalam kehidupan dunia yang ia senantiasa kemudian panjatkan kepada Allah untukmu. Makanya kemudian kalau kita memiliki keturunan, dia senantiasa kemudian melafazkan kalimat istighfar untuk kita semuanya, maka akan menambah derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan betapa bahagianya bapak-bapak panjenengan yang sudah berpulang kembali kepada Allah. Tatkala panjenengan di sepertiga malam, notabene sama-sama beriman, dan panjenengan berkata kepada Allah, ya Allah, ampunilah ayahku di sana, ampunilah ibuku di sana. Astagfirullah, aku memohon ampunan kepadamu wahai Allah atas dosa-dosaku, atas dosa kedua orang tuaku. Maka ini akan menambah derajat yang lebih tinggi di dalam surga. Seakan-akan mengarah kepada penjelasan wa yang qalibu illa ahlihi masyhur. Dan dia kembali kepada keluarganya dalam keadaan bahagia, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Makanya sebagaimana disebutkan oleh Qatadah, duha demikian, mereka berkumpul kembali di dalam surga bersama orang-orang yang dicinta, mendapat balasan kebahagiaan, pahala yang Allah berikan untuk mereka semua penduduk yang ada di dalam surga. Dan berikutnya, kalau kemudian kita lihat ayat yang lain yang menafsirkan ayat ini, kalau di kitab yang lain, di kitab yang lain menafsirkan ayat wa yang qalibu illa ahlihi masrur. Nanti panjenengan bisa melihat suratnya surat Al-Ghafir. Ghafir itu berarti surat 40. Surat Mukmin. Nama lain dari surat Mukmin kan Ghafir. Surat nama lain dari Mukmin surat Al-Ghafir. Ayatnya ayat 8. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, dalam ayat itu Allah mengisahkan terhadap doa malaikat hamalatul arsy, yaitu doa malaikat hamalatul arsy yang dimana kemudian diaminkan oleh malaikat-malaikat yang lain. Malaikat hamalatul arsy kan jumlahnya 4. Kalau besok hari kiamat jumlahnya 8.
Ini adalah malaikat yang paling besar yang disebutkan di dalam hadis tadi. Kami kan pernah menginformasikan hal itu, yaitu bentuk fisik dari malaikat Hamalatul Arsy. Baina udunihi ila atiqihi, jarak antara daging telinga dengan pundak sejauh 700 tahun perjalanan. Berarti nek alam makhluk Allah jarak antara sini sampai ke pundak 700 tahun perjalanan, awaknya sendiri. Di bawah. Wong kita saja kalau melihat langit ke dunia, sampai ketemu Jawa dalam langit ke dunia kan jarak antara langit dunia menuju bumi yang kita pijak, ini jaraknya baru 500 tahun perjalanan. Sementara ada makhluk Allah, Hamalatul Arsy, malaikat pemikul arsy-nya Allah, jumlahnya 4, besok hari kiamat 8. Ini malaikat yang paling besar, di antara jarak antara daging telinga dengan pundak, yaitu sejauh 700 tahun perjalanan. Berarti dunia ini ya. Nah, malaikat ini itu diabadikan di dalam Al-Quran terkait masalah doa yang dipanjatkan oleh malaikat Hamalatul Arsy. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat Ghafir ayat 8. Rabbana wa adkhilhum jannatin adnillati wa'atahum wa man sallaha min abaihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Surat Al-Ghafir ayat 8. Malaikat Hamalatul Arsy berdoa kepada Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, wa adkhilhum, dan masukkanlah mereka wahai Allah. Kata malaikat Hamalatul Arsy, ya Allah masukkanlah mereka, yaitu menuju jannatin, surga, ngadenin surga Aden, yang dimana surga Aden itu adalah surga wa'atahum, yang telah Engkau janjikan kepada mereka wahai Allah, bersama orang-orang soleh, di antara bapak-bapak mereka, kakek-kakek mereka, nenek-nenek mereka, istri-istri mereka, anak keturunan mereka. Sesungguhnya Engkau wahai Allah, Engkau adalah Al-Aziz, yang maha perkasa dan maha bijaksana. Seakan-akan mengarah kepada penjelasan firman Allah, wa yanqalibu illa ahlihi masyruh, kumpul kembali di dalam surga. Kemudian dan juga kalau panjenengan lihat ayat surat Tur ayatnya 21. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Tur ayatnya 21. Walladzina amanu wa tabaa'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim wa ma'alatnahum min amalihim min syai'in kullu mri'in bima kasaba rahin. Surat Tur ayat 21. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun orang-orang yang mereka telah beriman dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dari anak cucu keturunan mereka, yang dimana dengan keimanan nanti kemudian kami Allah akan mengumpulkan mereka semuanya, dan kami Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi mereka dari amalan-amalan mereka sedikit pun dari segala apa saja yang mereka perbuat. Maka tiap-tiap diri seseorang terhadap apa saja yang mereka kemudian kerjakan, rohim, maka dia terikat atau kemudian bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri. Nah, ayat ini surat Tur ayat 21 ini ditafsir oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Panjenengan kalau lihat di tafsir As-Sa'di, maka masuk pada surat Tur ayat 21, beliau menafsirkan yang seakan-akan menjadi penjelasan kalimat wa yanqalibu illa ahlihi masrur. Di sana kemudian beliau Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di dia berkata, dzurriyyatuhum alladzina ittabamuhum bil iman. Maksud dari kalimat anak cucu keturunan mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah alladzina, orang-orang yang lahikuhum bil iman, yang mengikuti bapak-bapak mereka,
kakek-kakek mereka, nenek-nenek mereka, yaitu mengikuti mereka bil iman, yaitu dengan keimanan. Berarti ini menunjukkan asal sama-sama beriman kepada Allah bisa kumpul lagi di dalam surga. Karena kita tahu lepasnya iman menjadi lepasnya juga, yaitu seakan-akan terpisahnya antara manusia, yaitu dia apakah menjadi orang celaka, apakah menjadi orang bahagia. Artinya kalau suatu saat kemudian sama-sama iman, ia bisa berkumpul kembali di dalam surga. Akan tapi kalau salah satu kemudian terlepas dari keimanan, maka kemudian terpisah. Di dunia ya seakan-akan juga sudah terpisah, kelak di akhirat jelas terpisah. Tempatnya juga memiliki tempat masing-masing. Tempat kembali orang beriman adalah surga. Tempat kembali orang yang melepaskan iman adalah neraka. Tentunya terpisah di dalam kehidupan akhirat. Makanya kemudian beliau Sa'di menjelaskan seperti itu dengan catatan sama-sama beriman kepada Allah. Lantas asodiru min abaihim, sekalipun keimanan anak cucu keturunan mereka itu terbit karena mencontoh bapak-bapak mereka, sekalipun keimanan mereka kayak mengikuti jejak dari kakek-kakek mereka, nenek-nenek mereka, dan juga terlebih di mana kemudian keimanan mereka itu tumbuh atau terbit dari keimanan dari dalam dirinya sendiri. Sing lebih utama murni dheweke beriman anak cucu keturunannya itu memang beriman murni dari dalam dirinya, bukan karena mengikuti nenek-nenek moyangnya. Kising lebih utama menurut Asy-Syafi'i. Maka jika seperti itu, idza tabinatuhum dzurriyyatuhum, tatkala kemudian anak cucu keturunan mereka mengikuti mereka di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah yang dimana Allah Subhanahu wa taala yalhaquhumullahu bimanazili abaihim fil jannah. Maka mereka itulah yang dimana Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka semuanya di dalam surga, mendapatkan pangkat derajat yang tinggi di dalam surga, sekalipun derajat mereka lebih rendah dari bapak-bapak mereka. Akan tetapi Allah memasukkan mereka semua ke dalam surga, sekalipun derajat keimanannya lebih rendah dibandingkan ayah-ayahnya. Ini sebagai balasan, yaitu sebagai balasan kepada bapak-bapak mereka, dan juga sebagai tambahan pahala fisawabihim wa ma'adzalik, tanpa pernah mengurangi pahala yang asli yang dimiliki penduduk surga dari golongan keluarga-keluarga mereka. Inilah yang dimaksud dari kalimat wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan mereka nanti akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan bahagia. Berarti ini meliputi istri, bapak, anak-anak, teman, kawan, orang-orang yang dicinta, selama dalam catatan tanda kutip mereka sama-sama orang yang beriman. Kalau lepas bukan orang beriman, berarti mereka terpisah. Baik kemudian terpisah secara kemudian akidah di dalam kehidupan dunia, dan kelak di dalam akhirat tentunya memiliki tempat kembali masing-masing. Makanya kalau suatu saat hari ini kita memiliki orang-orang yang kita cinta masih ada di dalam kehidupan dunia, tanda bukti antum itu eman, tanda bukti sampai itu memang cinta kepada mereka, ya nasihati mereka agar mereka itu kembali kepada jalan Allah, agar kemudian kita semuanya nanti bisa berkumpul kembali di dalam surga. Maksudnya seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dari kalimat wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan berikutnya, waqad rawa, kembali ke kitab Ibnu Katsirnya, dan sungguh telah meriwayatkan At-Tabrani, an Sauban, dari Sauban, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi bersabda, innakum ta'maluna amalan la ta'rifu wa yushiku al-harifu ay yasuba ila ahlihi wa masrurun wa maqdumun. Sesungguhnya kalian semuanya itu beramal dengan amalan yang kalian tidak mengetahui, yaitu hampir-hampir orang yang melakukan amalan itu nanti akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan bahagia atau berburam durja. Berarti kan ada dua kemungkinan.
dalam satu aspek hukum keluarga Islam atau keluarga Muslim atau keluarga yang ada di dalam kehidupan dunia memungkinkan kemudian terbagi-bagi. Ada yang kembali kelak yaitu dalam keadaan bahagia, ada yang kembali menuju kepada Allah dalam keadaan yang berbuang durja. Buang durja di sini menunjukkan celaka. Celaka otomatis menunjukkan yaitu ahli neraka. Otomatis kan kalau kemudian kita menggunakan hati yang paling dalam kan melas. Enggaknya apa tergeluh adik kita, kakak kita, atau orang-orang yang paling kita cintai suatu saat kemudian dikembalikan kepada Allah ternyata memiliki tempat kembali sebagai orang yang celaka. Mulanya janjane dhewek ya eman, cuma kadang-kadang sing demang congane gimeng ya. Ya kadang-kadang kadang-kadang eman sing jenengane wong ngomongi kan eman, sampean ngomongi salat, sampean ngomongi ngaji kambi kakame kambi adine duduri sendiri kan sampean eman. Tujuannya men dheweke kembali kepada jalan Allah, sama-sama nanti kelak di dalam surga. Ning janjane yang lucu-lucu sing deman kuwi sing gimana? Kalau suka sadar ngomong ini jauh ini ngomongi. Ya kadang-kadang gitu. Ya itu seperti itu. Nah, ini kalau menurut hadis Rasulullah.